Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Pak Rendra Arsita, di mana pada kesempatan kali ini saya sedang mengambil video berada di kawasan geosite ya. Ini adalah geosite, yaitu Pulau Merah atau Red Island yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Pesanggaran. Nah, anak-anak sekalian, kita pada kali ini akan mempelajari tentang litosfer, di mana saya contohkan Pulau Merah ini adalah salah satu cagar litosfer yang sangat ikonik di Indonesia. Oke anak-anak, akan sedikit saya ulas bagaimana pembentukan dari situs geologi yaitu Pulau Merah ini. Jadi Pulau Merah ini dulunya dia adalah dapur magma, di mana pada zaman dahulu di sini ini adalah gunung purba. Jadi dulu itu di sini merupakan gunung berapi aktif pada beratus-ratus atau jutaan tahun yang lalu. Oke, jadi memang benar beberapa tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu kan kita ini kan berada di ujung selatan Pulau Jawa ini, berada di lepas laut nih. Ini kita ke selatan itu sudah samudra. Jadi kita berada di ujung selatan, di mana gunung aktif ini dia sudah berpindah dari yang awalnya dari selatan, dia berpindah ke utara, di mana buktinya pada hari ini atau pada masa kini itu terdapat gunung api aktif di daerah utara yang berada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu adalah Gunung Raung, dan juga ada gunung pos vulkanik, itu adalah yang terkenal pula itu adalah Ijen. Jadi kawah Ijen itu juga sebagai bukti bahwa terjadi pergerakan dapur magma atau pergerakan lempeng yang mentenagai. Awalnya itu adalah Pulau Merah ini yang bergerak ke arah utara dan membentuklah gugusan-gugusan pegunungan baru yang berada di utaranya. Nah, di selatan ada Pulau Merah ini sebagai bukti bahwa ini adalah gunung api purba di daerah selatan, dan bisa kita nikmati bersama. Kenapa kok warnanya merah? Karena di dalam bebatuannya itu mengandung unsur besi dan juga ada tembaga di situ. Makanya di sini ada pula pertambangan emas tembaga. Makanya di Pulau Merah ini dia bebatuannya berwarna merah karena memiliki unsur tembaga. Ya, jadi seperti yang disampaikan dalam video vlog, di mana di sini sudah tampil bahwa memang ada bukti dari pergerakan pegunungan yang dulunya berada di wilayah selatan, yaitu di sini ya, di Pulau Merah dan juga 7 bukit. Ini terjadi pada Miosen awal hingga akhir. Jadi garis putus-putus ini menandakan gunung api aktif pada masa Miosen awal hingga akhir. Nah, karena pergerakan lempeng dan juga beberapa banyak faktor, akhirnya dapur magma secara keseluruhan atau secara bersama-sama itu berpindah dari selatan Pulau Jawa ini hingga Bali, Lombok, dan Sumbawa, itu bergerak ke utara semua. Jadi bergerak ke utara, dari selatan ke utara, membentuk pegunungan-pegunungan baru, di mana sampai pada zaman ini itu masih aktif semua. Nah, ini terjadinya kapan? Yaitu pada masa kuarter hingga masa Holosen. Nah, ini. Nah, di Banyuwangi sendiri bukti nyatanya yaitu dari gunung purba yaitu Pulau Merah, kemudian di bagian utara pada masa sekarang ini terdapat Gunung Raung aktif dan juga kawah Ijen, di mana itu pos vulkanik. Hal ini juga terjadi pada Pulau Bali. Nah, itu dari yang awalnya gunung aktifnya dulu berada di selatan, berpindah atau berubah menjadi berada di utara.
begitu pula Lombok dan Sumbawa. Oke, kita ulas kembali. Tadi ada dua tenaga yang saya sebutkan, ada tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Nah, akan kita ulas. Yang pertama adalah tenaga endogen, di mana tenaga endogen itu adalah tenaga pembentuk muka bumi yang asalnya itu berasal dari dalam bumi. Salah satunya adalah pembentukan Pulau Merah ini karena dia berasal dari pergerakan lempeng, di mana pergerakan lempeng ini sudah pasti itu berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen itu ada tiga, ada tektonisme, ada vulkanisme, dan juga ada seisme. Selanjutnya akan saya ulas lagi, yaitu adalah bagaimana batuan-batuan itu bisa terbentuk. Oke, jenis-jenis batuan biasanya dibedakan menjadi tiga ya, ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan juga ada batuan metamorf. Jadi yang saya pegang ini adalah batuan sedimen, di mana namanya batuan sedimen itu sudah khas sekali dengan wilayah pesisir, yaitu wilayah berada di pantai. Kenapa? Karena di sini bisa kita amati ini banyak sekali bongkahan-bongkahan batuan campuran. Jadi dia bukan batuan induk, tetapi dia tergabung atau tersusun dari pecahan-pecahan batuan. Nah, sebelum kita masuk ke sini akan saya ulas sedikit. Yang pertama adalah batuan beku. Nah, batuan beku itu batuan yang berasal dari magma ya. Jadi magma yang membeku. Nah, itu ada tiga jenisnya, yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, dan juga batuan beku korok. Nah, batuan beku dalam contohnya seperti Pulau Merah ini. Dia batuan beku dalam. Kenapa? Karena Pulau Merah ini karena dia adalah dapur magma, dimana awalnya kan dia magma yang cair. Karena dia masih dalam perut bumi, dia tenaganya habis karena pergeseran lempeng. Akhirnya magma di situ dia akan membeku, tapi posisinya masih berada di dalam perut bumi. Nah, itulah namanya batuan beku dalam, di mana dia tersikap karena adanya proses eksogen atau adanya proses pengikisan. Yang kedua, batuan beku luar itu apabila batuan yang terbentuk dari magma yang sudah terekspos atau sudah keluar dari kulit bumi, akhirnya dia membekunya di luar atau di permukaan. Itu sudah mendapatkan banyak faktor, mulai dari udara, air hujan maksudnya ya, dan juga bisa sampai suhu udara, cuaca, bahkan sampai tumbuhan-tumbuhan atau makhluk hidup di sekitarnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada batuan beku korok, di mana itu adalah batuan beku yang dia membeku tetapi berada di pipa-pipa gunung api. Oke, batuan tipe yang kedua itu adalah batuan sedimen, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa di wilayah pesisir itu identik sekali dengan yang namanya batuan sedimen seperti yang saya pegang ini. Bagaimana proses sedimentasi itu terjadi? Yang pertama, dari batuan beku tadi pastinya akan mengalami suatu proses, baik itu endogen maupun eksogen. Baik kita contohkan saja langsung ke eksogennya, di mana proses eksogennya ini salah satunya adalah pengikisan ya. Jadi batuan yang besar tadi pasti akan terjadi yang namanya pengikisan dan juga pelapukan. Nah, batuan yang lapuk tadi akhirnya kan dia akan terpecah atau terpisah dari batuan utamanya, di mana partikel-partikel kecil tadi itu akan membentuk suatu gundukan atau suatu sedimentasi, di mana sedimentasi ini lama-lama karena proses gaya atau proses waktu ya, itu akan berubah menjadi erat dan juga akan membentuk batuan baru namanya batuan sedimen, yang banyak kita temukan di daerah Pulau Merah. Selain batuan sedimen juga salah satunya adalah batuan metamorf, di mana batuan metamorf ini batuan yang terbentuk dari bisa batuan beku atau bisa batuan sedimen. Dia yang terkena suhu dan tekanan yang sangat ekstrim dalam waktu yang sangat lama, itu akan merubah fisik dan juga baik fisik maupun kimiawi dari
batuan itu berubah dan membentuk jenis batuan baru, namanya batuan metamorf. Nah, di sini banyak ditemukan jenis-jenis batuan metamorf itu. Nah, salah satu ciri dari pembentukan batuan metamorf itu adalah batuan yang banyak ditemukan di daerah dekat dengan dapur magma. Nah, kita akan sangat cocok sekali karena pada momen kali ini kita berada di Pulau Merah, di mana ini adalah dulu dapur magma. Jadi inti dari sebuah gunung api aktif ya. Jadi dia adalah inti, dia adalah sumber panasnya, di mana di sekitar dia itu akan banyak sekali batuan yang awalnya dia mungkin kita prediksikan dia adalah batuan beku karena terkena tekanan dari kedalaman dapur magma itu ya. Jadi tekanan gravitasi dari objek-objek yang berada di atasnya, dia menekan secara pressure ke situ, sedangkan di dekat dengan dapur magma ini itu sifatnya panas. Jadi sudah terkena tekanan, terkena panas, dia akan merubah batuan beku yang anggap saja awalnya warnanya sangat hitam, dia akan berubah menjadi mengkilat dan lain-lain. Oke, jadi selanjutnya saya akan sedikit mendeskripsikan bagaimana Pak membuktikan bahwa Pulau Merah ini dia adalah dapur magma. Nah, wilayah yang berada di sekitar dapur magma itu pasti akan memiliki sumber daya mineral tertentu yang mana ini memiliki nilai ekonomis atau nilai sesuai dengan fungsinya, yaitu beragam. Salah satunya bisa kita buktikan karena di sekitar sini pun itu sudah ada penambangan legal ya. Di sini ada mungkin di sini bisa kalian lihat di situ itu ada PT BSI, di mana itu ada Bukit Tumpang Pitu ya. Jadi Gunung Tumpang Pitu di situ itu memiliki kandungan emas dan tembaga yang cukup tinggi, makanya di situ menjadi open pit atau pertambangan terbuka sejak beberapa tahun yang lalu, dan itu legal. Nah, inilah manfaat atau benefit yang kita dapatkan di mana keberadaan dapur magma purba itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Bayangkan apabila selain sebagai objek wisata ya, kita bayangkan bisa untuk mengelola pertambangan ini. Wah, pasti masyarakat kita akan sangat sejahtera seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan ya, penghujung video. Nah, sedikit bercerita, jadi saya ambil video ini pada waktu sore ya, dimana di sini sudah banyak sekali wisatawan, kemudian posisi air laut yang menggenangi Pulau Merah itu lagi surut, jadi kita bisa sampai mendekat ini. Kemudian kondisi cuaca juga lagi terik-teriknya, lagi oke sekali, alhamdulillah. Nah, untuk itu semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kalian anak-anak, dan juga apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami bisa menemui Pak Rendra di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, salam sehat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.